Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah pernyataan ya dari Kiai Haji Miftahul Akhir yang pada pidato beliau di channel NU Online, di mana beliau sempat membahas tentang sejarah ya. Bagaimana sejarah itu kalau tidak diperingati maka akan cepat dipelintir atau dirubah oleh seseorang. Nah, ini hal yang sangat menarik sekali, saudara sekalian, apalagi kita kaitkan dengan polemik nasab ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ya kita sudah menyimak statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar ya dalam sebuah tayangan video di NU Online. Dan di sana ketika memperingati Hari Santri Nasional, beliau ini Mbah Kiai Miftahul Akhyar bahwa untuk sejarah kalau tidak diperingati maka akan mudah dirubah dan diambil orang. Yang kemudian beliau mengaitkan hal ini dengan sejarah dari tokoh-tokoh NU itu sendiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta para ulama, para kiai, para santri, dan para pejuang yang ikut andil dalam gerakan 10 November 1945, dan tentu sebelumnya itu dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian memunculkan resolusi jihad dalam beberapa poin, yang poinnya itu menyebutkan beberapa hal yang diantaranya seperti yang sudah diketahui oleh sahabat-sahabat, bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945 ya, di sana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan amanahnya, yakni tentang berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, dalam jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Di mana hasil rapatnya itu ada 5 hal, nanti akan saya tampilkan ya. Kemerdekaan yang satu, poin pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan dipertahankan. Dan yang ketiga, musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam, terutama Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Kemudian yang kelima, itu kewajiban tersebut adalah jihad, yang menjadi kewajiban tiap orang Islam atau fardu ain yang berada pada jarak radius 94 km, jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang jamak dan qashar. Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km itu. Nah, dan ini bisa dibuka di dalam karyanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam judul Berangkat dari Pesantren, dan ini termasuk data sezaman ya, meskipun untuk
pembahasan secara detail mengenai resolusi jihad itu dapat ditelusuri di dalam buku resolusi jihad yang disusun oleh Kiai Haji almarhum ya, Romo Kiai Haji Agus Sunyoto. Dan memang melihat sekilas dari apa yang disampaikan oleh Mbah Kiai Haji Miftahul Ahyar ini, beliau memberikan peringatan, ya, pelajaran yang mudah-mudahan ini pun tidak hanya dalam sejarah Hari Santri Nasional atau resolusi jihad pada tahun 1945 saja yang perlu diperingati dan perlu kembali disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan pencerahan, tetapi juga sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri itu pun harus diperingati. Sejarah dari Nahdlatul Ulama itu sendiri itu harus diperingati, dipelajari, ditelaah kembali agar masyarakat bangsa Indonesia ini tidak lupa akan sejarahnya. Ya, Allah alam ini apakah beliau ini Mbah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu juga mengarah kepada kesejarahan dari Nahdlatul Ulama, kesejarahan dari bangsa Indonesia, kesejarahan dari beberapa leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang menjadi para pejuang untuk melawan Belanda atau tidak, ya Allah alam. Karena melihat dari sekilas statement yang beliau sampaikan ini, ya, beliau ini ya Mbah Kiai Haji Miftahul Ahyar itu kembali mengangkat sejarah, bahwasanya sejarah kalau tidak diperingati maka akan mudah dirubah dan diambil orang. Tentunya yang sedang hangat di hari-hari ini itu adalah mengenai Hall Solo itu ya, sebuah klaim kota yang seolah-olah Habib yang di Hall itu memiliki peranan yang begitu besar dalam pembangunan kota Solo atau islamisasi kota Solo, yang tentu pada masa Wali Songo atau setelahnya itu para leluhur-leluhur masyarakat Solo, warga Solo itu telah membangun dan membabat alas serta melakukan islamisasi di sana. Dan tentu itu terlepas dari jasanya para habaib yang saat ini sedang di Holi. Langsung saja kita simak ya tanpa berlama-lama. Silahkan. Ingin meninggal di rumahnya karena akan ditunggu oleh keluarga. Dan semua orang tidak ingin meninggal di jalan karena kecelakaan. Ini ya, jadi rumah menjadi hal yang penting. Apakah sudah datang padamu cerita Nabi Musa? Karena Nabi Musa Nabi yang dalam perjalanan dakwahnya, risalahnya yang paling lengkap menghadapi berbagai ujian, perjuangan yang betul-betul membutuhkan sebuah semangat pantang mundur. Nah, inilah yang kita harapkan dari santri ini agar melahirkan santri-santri ya, baik yang muda, yang setengah muda, yang sudah remaja, yang seperti saya ini yang sudah mungkin sebentar lagi gitu, sebentar lagi mau kemana kalau seperti saya ini. Nah, jadi itu terus agar ada nilai-nilai perjuangan, dan jangan sampai kehidupan kita ini kosong daripada perjuangan. Inilah maksud daripada Hari Santri itu, agar sejarahnya ya, kisah bagaimana perjuangan ulama-ulama kita dahulu ingin memiliki sebuah negara ya, ini dengan perjuangan yang penuh dengan pengorbanan, ya, nyawa dan lain sebagainya. Semoga kehadiran panjang semua ini betul-betul ada nilai tambah dalam kehidupan, menambah semangat. Ya, kita doakan menteri kita ini, ya, doakan semoga sukses, berhasil untuk mengangkat kesejahteraan yang ada dimanapun dengan adil dan pokoknya tidak pandang bulu, karena ini memang tugasnya. Nah, cuma yang besar beda dengan yang kecil itu. Kan biasa orang tua itu kalau merawat anak itu, anak yang besar, anak kecil itu membiayainya ya lebih banyak yang besar dari kecil. Itu keadilannya kan gitu. Nah, organisasi yang besar di Indonesia bahkan di dunia itu kan Nahdlatul Ulama. Jangan cuma disamakan dengan yang kecil-kecil yang hanya pasang papan nama tapi tidak ada anggotanya.
Mudah-mudahan lah dan semua kader-kader kita yang saat ini mendapat amanah diberikan kemudahan, kebersamaan, dan ingat rumahnya, ya di sana kan dia kontrak nyewa, jangan sampai lupa rumahnya ini, sekali-kali, 2 kali, 3 kali dijenguk gitu ya, itu rumahnya. Semua orang ingin meninggal di rumahnya karena akan ditunggu oleh keluarga. Dan semua orang tidak ingin meninggal di jalan karena kecelakaan. Ini ya, jadi rumah menjadi hal yang penting. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin doa. Nah, itu ya, sahabat-sahabat dan teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita doakan ya kepada semuanya. Mudah-mudahan beliau-beliau, para petinggi-petinggi dari pengurus Nahdlatul Ulama itu memiliki kesadaran akan hal itu. Karena memang yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin serta sahabat-sahabat, teman-teman yang ikut mendukung perjuangan dalam meluruskan sejarah, perjuangan di dalam polemik nasab ini. Jadi yang dibahas sebenarnya itu bukan hanya nasab saja, tapi yang dibahas itu adalah mengenai sejarah-sejarah yang mulai dibelokkan oleh kelompok-kelompok mereka. Nah, itu harus diluruskan. Itulah yang diluruskan oleh sahabat-sahabat dan teman-teman. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, itu tadi video daripada Gus Jazuli ya terkait dengan membahas salah satu atau cuplikan pidato dari Ki Haji Miftahul Akhyar yang memang pada hari santri sempat membahas tentang sejarah, saudara sekalian. Nah, terkait dengan hal itu, hal yang menarik untuk kita perbincangkan pada kali ini, saudara sekalian, di dalam buku yang sangat luar biasa sekali sudah dibahas oleh Gus Aziz Jazuli, saudara sekalian, yaitu tentang resolusi jihad Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tentunya di dalam hal ini merupakan pendiri dari Nahdlatul Ulama, saudara sekalian, yaitu yang pertama kata beliau, 1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan. Kemudian yang kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan dipertahankan, saudara sekalian. Nah, dengan hal ini, saudara sekalian, baru 2 poin ini saja sudah membuktikan bahwa di dalam sejarah itu, di dalam kita membela Republik Indonesia ini, di dalam sejarahnya tidak boleh dirubah oleh seseorang. Akhirnya apa? Ketika para Habib Alwi ini, saudara sekalian, ketika mereka di dalam ceramahnya menggaungkan bahwa Pak Alawi ini adalah salah satu orang yang berdarah-darah di dalam mempertahankan dan membela kemerdekaan Republik Indonesia ini, tentunya kalau kita lihat di dalam sejarah pun satu pun buku tidak ada yang memang membahas bahwa Habib Alwi ini merupakan orang yang tergarda terdepan membela daripada pribumi ini. Tentunya di dalam membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sebaliknya kalau kita lihat, saudara sekalian, di dalam buku-buku sejarah itu, Pak Alwi ini memang sebaliknya lebih berpihak kepada Belanda. Di dalam bukunya, kalau tidak salah itu Vanderburg ya, di mana yang namanya orang Yaman ini, orang Hadramaut ini, kata Vanderburg itu, lebih ketika ada konflik antara pribumi maupun orang Eropa, artinya di sini orang Belanda maksudnya, itu yang namanya masyarakat Hadramaut Yaman ini lebih banyak berpihak kepada kepada orang-orang Eropa ya, saudara sekalian. Nah, dari mana ketika kita melihat bahwa Habib ini merupakan orang yang paling berjasa di dalam merayakan atau memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, tiba-tiba kok bisa dikatakan orang yang berdarah-darah membela oleh seorang Habib ya, oknum Habib ya, kita katakan saja sebagai Habibnya itu Habib Novel Ali Idrus ya, saudara sekalian, itu untuk
membela daripada negara kita tidak terlepas daripada berdarah-darahnya perjuangan seorang Habib atau para Habib ya saudara sekalian. Padahal kalau kita lihat sejarah di dalam buku itu sebenarnya yang menghalang-halangi sebagai mata-mata daripada perjuangan para luhur kita, para kiai ulama, santri-santri yang memang ikhlas di dalam berjuang, saudara sekalian, itu memang para mereka. Bahkan ada seorang Habib yang memang bekerja selama 50 tahun sebagai mata-mata ya saudara sekalian. Itu videonya sudah kita upload, silahkan nanti kita cantolkan linknya di sini ya saudara sekalian, sudah dibahas pun oleh Gus Aziz Jazuli. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa resolusi jihad yang ditanamkan, jiwa yang ditanamkan dulu oleh Ki Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan dipertahankan, baik dari penjajahan masa lalu maupun penjajahan yang sekarang, saudara sekalian. Kalau sekarang itu lebih halus, saudara sekalian. Kalau boleh kita pikir-pikir, penjajahan secara nyata maupun secara tidak nyata itu memang lebih berbahaya secara tidak nyata, saudara sekalian. Kalau secara nyata itu kita secara terang-terangan mengetahui musuh kita. Tapi kalau secara tidak nyata itu secara halus, saudara sekalian, secara halus, secara masif dan secara secara perlahan-lahan namun mematikan, saudara sekalian. Dirubah baik dari segi pembelokan sejarah, dari segi sejarah makam, sejarah leluhur. Oleh karena itu memang tepat yang dikatakan oleh salah satu seorang pemikir Jerman ya saudara sekalian, kalau kalian kalau kalian ingin menaklukkan suatu negara tidak perlu dengan berperang. Artinya tidak perlu dengan susah payah saudara sekalian. Cukup satu hal yang kalian lakukan, yaitu merubah atau bisa kita bilang merusak sejarah leluhur bangsa mereka atau sejarah agung leluhur mereka. Maka mereka tidak ada lagi semangat untuk menjaga daripada atau membela sejarah bangsa mereka. Oleh karena itu, kalau sudah sejarah bangsa kita ini, saudara sekalian, rusak ya, perjuangan-perjuangan atau sendi-sendi kejayaan daripada leluhur kita di dalam gigih membela negara kita itu akan mudah diambil orang. Dan kita tidak ada yang semangat untuk membelanya kalau sudah itu memang dirusak. Dan ini yang dilakukan oleh Zion Israel, saudara sekalian. Salah satunya caranya yaitu banyak membangun daripada makam-makam palsu milik nenek moyang mereka, dan persis seperti apa fenomena yang sedang terjadi, saudara sekalian. Nah, itu ya. Lalu kemudian yang ketiga, resolusi jihad yang sebagai hal yang perlu kita perhatikan dari Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, saudara sekalian, yaitu musuh di Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang dan membonceng tentara sekutu dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang, tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia, saudara sekalian. Ya, memang seperti itu. Dalam sejarah pun memang ketika kita proklamasi kemerdekaan sudah digaungkan, itu tentara sekutu maupun Belanda akan ada kesempatan untuk kembali di dalam menjajah kita, saudara sekalian. Namun hal itu mentah-mentah ditolak berkat politik luar negeri yang luar biasa dari bangsa kita dan kegigihan perjuangan dari orang-orang yang memang ikhlas dalam membela negara kita, saudara sekalian. Tapi catat, orang-orang ulama, santri itu, kalau boleh kita katakan selama referensi yang sudah saya baca ya, tidak ada yang berasal dari kalangan habaib, saudara sekalian. Nah, kok aneh ya kalau kita melihat ceramah Habib Novel Ali Idrus itu berdarah-darah ya di dalam membela kebangsaan negara Republik Indonesia. Kok seperti itu? Siapa? Dari mana bacaannya? Kalau beliau Habib Novel Ali Idrus itu menyebutkan referensi bacaan dia. Kenapa dia bisa bilang seperti itu? Mungkin bisa kita telaah bersama, saudara sekalian ya. Oke, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.